warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Omar Muhammad, channel YouTube yang insya Allah akan selalu membahas buku-buku yang dapat menjadi referensi para kawan semua, bapak ibu yang memang menggemari untuk membaca buku, dan insya Allah dapat menjadi input untuk menjalani hidup kita seterusnya. Untuk episode kali ini, setelah 2 minggu vakum, saya lagi baca ini nih, buku tentang perang Paderi di Sumatera Barat karangan Muhammad Rajab yang diterbitkan oleh KPG atau penerbit Kompas Gramedia. Tebelnya itu sekitar 487 halaman, dan memang lumayan padat ya. Nah, di sini kita akan membahas di buku ini dibahas mengenai perkembangan dari pemberontakan Paderi sendiri di Sumatera Barat, teman-teman. Di mana di Sumatera Barat itu kaum Paderi ini menjadi kaum yang melakukan suatu apa yang dinamakan sekarang itu jihad untuk mempurifikasi akidah atau agama menurut pandangan mereka. Nah, di sini teman-teman tuh bakal melihat nih, kenapa sih kaum Paderi ini awalnya itu memberontak terhadap kaum adat atau Kesultanan Minangkabau Pagaruyung. Kenapa nantinya Belanda bisa masuk? Kenapa nantinya kaum adat dan kaum Paderi akhirnya bersatu untuk melawan Belanda itu sendiri. Nah, di bab pertama buku ini bakal dibahas di kaum Paderi ini tentang kenapa agama Islam itu sampai berbenturan dengan adat di sana. Nah, kemudian setelah itu dibahas perang saudara antara kaum Paderi, yang di sini kaum Paderi itu adalah kaum yang terpantik atau merasa harus menyucikan adat-adat di Sumatera Barat saat itu yang nggak sesuai dengan Islam, dengan kaum adat yang masih memegang adat istiadat di Padang itu sendiri, berperang. Nah, ini di sini akan kita lihat kaum adat itu mulai meminta intervensi asing seperti ke Inggris, kemudian ke Belanda. Nah, di sini kita akan melihat gimana kekuatan asing justru menunggangi kepentingan keberagamaan yang ada di Minangkabau itu sendiri saat itu. Nah, kemudian kita akan diperlihatkan gimana pertempuran yang dilakukan oleh kaum Paderi terhadap kaum adat yang ujungnya nanti dipimpin oleh Imam Bonjol ketika kaum adat nantinya bersekutu dengan Belanda untuk melawan kaum Paderi sendiri. Nah, di sini menurut saya cukup menarik karena ini bisa dibilang buku nomor 2. Kalau teman-teman tahu nanti yang namanya Tuan Kurau itu ada buku yang memang membahas perang Paderi, ini nomor 2-nya sih teman-teman. Ini bahasanya lebih cepat diserap, lebih cepat bisa dimengerti, konfliknya juga runut. Jadi kalau teman-teman ingin baca mengenai buku-buku mengenai perang Paderi yang dimana sering kita baca di buku pelajaran sejarah, di mana kaum Paderi yang tadi saya bilang tentang purifikasi agama. Nah, ini buku ini tuh lebih detail, lebih berunut. Jadi teman-teman akan ketika membaca buku ini lebih cepat menangkap lah, saya bilang lebih cepat dapat menangkap alurnya dan lebih cepat pahami karena sangat runut sampai yang terakhir, dan bahasanya juga gampang, penulisannya juga ringkas teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak perlu khawatir, oh ini buku terlalu berat ya, oh ini buku enggak, ini benar-benar memahami. Nah, buat teman-teman yang baru pengen membaca atau baru pengen ada hobi baru nih untuk mengenal sejarah segala macam, buku ini lebih tepat untuk menjadi rujukan teman-teman. Masih ada di Gramedia sih, walaupun 10 tahun lalu saya beli ya, tapi mungkin cetakannya udah lebih berkembang, lebih
belum banyak cetakannya, itu aja, lebih banyak. Nah, mungkin dari buku ini yang saya bisa ambil uh, itu adalah kecocokannya untuk para pemula sebagaimana saya katakan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan nanti baca buku ini ketika teman-teman ingin lebih mengenal sejarah atau belajar sejarah terutama dari perang Padri itu sendiri, maka teman-teman bisa ikut untuk membaca buku itu. Mungkin itu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.